161. Tertangkap. Dalam sekejap banyak orang berdatangan. Mungkin ada kali sekitar 5 atau 6 orang. Gercep bener datangnya. Para security dan perawat berbadan besar. Ada apa, Bu? Tanya si perawat. Sementara si security langsung mengamankan orang yang jadi korban nampannya Baby. Baby menoleh ke belakang. Suaminya sudah terbangun. Wajahnya terlihat jelas kaget. Juga Bu Marni. Ia terkesiap. Mulutnya terbuka lebar. Ini Pak. Orang asing ini mencurigakan. Saya khawatir dia mau mencelakai suami saya. Ucap Baby kepada si security. Orang itu. Ya tentu aja belum sadar. Bahkan saat digeledah orang itu belum juga sadar. Aduh. Kalau ini orang mati. Berabe. Pak. Itu dicek dulu. Digetok pakai nampan gak bakal mati kan ya? Pikirannya jadi kemana-mana kini. Takut juga dia kalau orang ini mati. Enggak Bu. Masih sadar. Gak ada luka. Dan dia masih napas. Aman. Ucap si perawat yang ikutan memeriksa orang itu. Dia khawatir juga palingan. Salah satu security menggeledah kantong celana dan jaket pria itu. Dia mengeluarkan satu pisau lipat dan satu keris kecil. Keris? Buat apaan? Baby mengerutkan dahinya. Baby. Suaminya menjulurkan tangannya, seperti menginginkan Baby ada di dekatnya. Iya Mas. Ada apa Mas? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Ia menggeleng. Aku baik-baik aja. Kamu gak apa kan? Baby menggeleng. Hamad meminta Baby mendekat. Mendekat ke arah bibirnya. Dia gak minta cium. Kan? Masa iya di depan banyak orang minta cium? Kan malu. Walau merasa terselamatkan dan merasa berhutang budi. Gak segitunya juga kan? Malu. Mas. Rengek Baby memegangi pipinya. Aku mau bisikin kamu sesuatu. Ucapnya pelan. Itu. Hehe, kirain. Baby menurut. Ia mendekatkan telinganya ke bibir Hamad. Dia itu. Dukun yang waktu itu. Bisik Hamad. Yang waktu di desa itu kah? Bukannya mati. Dimakan hewan buas. Gak ada yang tahu di mana jasadnya. Tapi itu wajahnya. Aku ingat betul. Lihat. Wajahnya rusak. Ucap Hamad berbisik. Baby menoleh dan memeriksa wajah pria itu. Lah. Beneran. Pak. Dia ini dukun Pak. Hati-hati. Liatin di kantongnya lagi. Jangan-jangan ada jampe-jampe. Ini aja Mbak yang di kantungnya. Kami mau bawa ke kantor polisi. Mbaknya. Kalau berkenan bisa ikut. Ucap si security. Iya. Tapi suami saya, gimana? Tanya Baby gamang. Aku gak apa Beb. Kamu yang harus didampingi. Ucapnya dengan khawatir. Telepon Hanan. Minta temenin. Baby menelepon Gus Hanan. Yang kebetulan ada di jalan juga menuju tempat ini. Sekitaran 5 menit, pria itu datang. Dengan wajah bingung. Ada apa ini? Udah. Jangan banyak komentar. Ikut aku. Anterin ke kantor polisi, pelaku penusukannya udah ketangkap. Ucap Baby minta langsung diantar. Loh, terus Hamad gimana? Sama saya aja Mas ganteng. Dari tadi juga saya yang nemenin Mas Hamad dan Mbak Baby. Kalau saya sehat juga saya bisa jadi saksi kunci. Menyaksikan semua kejadian dengan detil. Ucap Bu Marni. Mukanya tidur si ibu. Ibu pura-pura tidur. Mbak Baby. Biar Mbak Baby fokus. Kalau gak saya pura-pura tidur. Nanti ngajakin ngobrol terus. Ngeles bye. Iya deh. Pokoknya. Mas ganteng. Percayakan semuanya sama saya. Dijamin aman sentosa. Tenang tentrem dan bahagia selamanya. Ucapnya pede. Kok ketara bener Bu Marni ngincer Gus Hanan sih? Oh iya. Makasih Bu ya, saya titip teman saya. Lalu keduanya ke kantor polisi. Membuat berita acara. Juga salah satu security memberikan bukti CCTV rumah sakit hari ini. Dan hari sebelumnya. Saat pria ini datang juga. Jeti.
Mbak ini hubungannya dengan korban adalah... Saya istrinya, Pak. Mbak, dalam ruangan saat kejadian ini terjadi. Begini, Pak. Saya bolehkan cerita semuanya, biar cepat gitu. Saya soalnya gak bisa ninggalin suami saya sendirian kelamaan. Jadi ceritanya, suami saya itu masuk rumah sakit karena ditusuk orang. Orang yang gak dikenal. Dia memakai gamis dan menusuk dengan pisau dapur di pondok. Berakibat suami saya dirawat di rumah sakit itu, dan pondok ditutup. 1. Yang kedua adalah, kemarin, pria ini juga datang. Kebetulan saya di dalam kamar mandi. Saya tahu dia datang karena dari tetangga suami saya, yang tidur di sampingnya, juga salah satu dokter di rumah sakit itu. Keterangannya sama. Ada orang, pria yang sedang berdiri memandang ke arah suami saya yang sedang tidur dan diam saja. Mencurigakan. Saat dokter itu datang, dia kabur. Sejak saat itu saya dan yang lain mencurigai. Jadilah hari ini saya menyusun rencana. Saya bersembunyi di kamarnya tetangga suami saya itu. Dan memergoki dia datang. Menyelinap. Mengedap-endap. Dan ya udah, adanya nampan. Saya getok aja kepalanya. Dia sadarkan pas sekarang? Tanya Baby mengutarakan semuanya plus kecemasannya. Sadar. Jadi begitu. Berarti saya butuh keterangan dari dokter itu. Dan tetangga di kamar suami Anda ya Mbak ya. Betul Pak. Ah ya. Suami saya juga mengenali pria ini sebagai dukun yang pernah menyerang dia. Jadi beberapa bulan lalu, suami saya ditugasi ke sebuah desa yang bermasalah. Terlalu banyak praktek perdukunan di sana. Dan yaitu, dia ke sana dengan tim. Suami saya juga diserang berulang kali di sana. Lalu terakhir dia lihat kalau si dukun ketua itu terluka dan dimakan hewan buas. Badannya dibawa ke hutan, tapi tak pernah ditemukan. Nah itu. Suami saya tadi bilang, kalau ini adalah dukunnya. Jadi Pak, mohon dilindungi lebih baik. Dia bisa sihir dan pakai jampi-jampi. Baby serem juga. Kalau si dukun ini lolos apa nggak tambah bahaya dia? Oh, kalau masalah keamanan di sini, gak usah khawatir Mbak. Di sini perlindungannya dari 2 alam. Aman. Insya Allah mereka nggak bisa kabur. Keren. Baik. Si polisi mengetik beberapa lama, lalu mempersilahkan Baby dan Hanan pulang. Si polisi juga bilang, besok akan ke rumah sakit untuk menanyakan semuanya ke Bu Marni dan Dr. Rahman. Beb, jadi kamu yang rencanain ini semua? Tanya Gus Hanan di dalam mobil. Ia menyetir di depan. Dan Baby duduk di belakang. Darurat. Sebenarnya Baby sih ogah berduaan sama Gus Hanan. Tapi ya bagaimana lagi? Aku ada feeling ada orang yang mau nyelakain Mas Hamad. Jadi aku kerjain aja. Untungnya, Dr. Rahman bantuin aku. Dia ngasih banyak security dan orang jaga di sekitar. Jadinya waktu aku minta tolong, banyak yang nolongin. Tuh tadi kata security-nya. Dia ditugasin khusus sama Dr. Rahman untuk jaga aku dan Mas Rahman. Ya Allah Beb. Bahaya tahu gak? Tahu gak kamu resikonya apa? Bahaya tahu gak? Kamu bisa terluka. Dan semuanya jadi lebih parah. Ya kan kenyataannya enggak? Ya gak? Kalau enggak. Kan ini gak kelar-kelar Gus. Pondok ditutup. Mas Hat juga dalam ancaman. Kalau begini, kan kelar. Haaf. Aku bisa tidur nyenyak nanti malam. Gumam Baby puas. Kalau Hama tahu ini semua, kamu bakal diceramahin, Beb. Liatin. Ya jangan kasih tahu detil dah. Tunggu dia pulang. Aku gak mau diomelin di depan Bu Marni. Tengsin. Hehehe. Tapi Bu Marni baik banget sih sama aku. Hehehe. Beruntung Hamad dan kamu ketemu tetangga seperti dia. Baik dan perhatian, walau sedikit caper. Dia kalau aku lihat. Mirip kamu ya, Beb. Cuma beda generasi. Hahaha. Hais. Sekate-kate kaligus ini. Alhamdulillahnya. Kalau ini udah selesai semua, pondok bisa dibuka lagi kan, Gus? Ini adalah salah satu concernya. Dia nggak ngerasa penutupan pondok itu baik sama sekali. Rugi kalau pondok ditutup sih. Insya Allah. Mudah-mudahan sih gitu.